Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana saya membuat pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, kita masuk ya kepada platform Merdeka Mengajar menggunakan akun Belajar ID. Kemudian kita pilih pengelolaan kinerja, kita klik. Nah, setelah sampai seperti ini ya, ini akun kita, maka ya di sini ada perencanaan kinerja itu dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2024. Nah, ini ya. Terdiri dari isi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan dan perilaku kerja. Nah, bismillah, kita mulai. Kemudian akan muncul cek data diri Anda, ini nama, kemudian kalau sudah sesuai maka kita akan klik data sudah sesuai, tapi kalau memang ada yang tidak sesuai maka boleh diklik edit ya, diklik edit. Kemudian kita data sudah sesuai. Nah, nanti akan ditanya apakah data sudah sesuai ya, maka di sini ya, di sini kita klik data sudah benar. Nah, sesudah itu maka masuk seperti ini ya. Ini adalah periode Januari sampai Juni 2024. Yang pertama adalah praktik pembelajaran. Nah, pada praktik pembelajaran pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Jadi disediakan rapot pendidikan satuan pendidikan Anda ya, versi terakhir ya. Oke. Di sini ada kualitasnya. Nah, ini ada apa? Direkomendasikan atau boleh diklik lain. Nah, ini banyak. Nah, kita bisa melihat yang warnanya warnanya merah itu ya, berarti rekomendasi, atau kita boleh klik untuk rapot pendidikan satuan. Nah, setelah kita klik maka akan muncul ini adalah rapot pendidikan dari tempat saya mengajar ya. Oke. Di sini ternyata yang kurang adalah manajemen kelas, pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran, serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Sedangkan untuk dukungan psikologi sudah baik. Kemudian yang kurang lagi adalah metode pembelajaran, praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Ternyata kurang juga. Catatan, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapot pendidikan satuan pendidikan Anda ataupun info lainnya tentang tahap perencanaan. Nah, berarti di sini di sekolah saya itu tentang manajemen kelas dan metode pembelajaran. Nah, kemudian klik saya mengerti. Setelah itu berarti ini adalah rekomendasinya ya. Rekomendasinya adalah penerapan disiplin positif, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Kemudian keteraturan suasana kelas ya. Kemudian ada aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang fasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran, atau instruksi pembelajaran, upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Atau di sini adalah dimensi metode. Metode ini juga instruksi yang adaptif, upaya penyesuaian praktik pembelajaran sebagai respon peserta didik terhadap kebutuhan belajarnya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, kalau yang hijau-hijau ini berarti sudah bagus ya, karena dukungan psikologisnya sudah bagus di sekolah saya. Jadi saya akan pilih untuk ini ya, antara tiga ini ya, aktivitas upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik. Berarti ini metode pembelajaran atau mungkin instruksi pembelajaran atau instruksi yang adaptif, upaya penyesuaian praktek pembelajaran ya, aktivitas interaktif, upaya pembelajaran yang memfasilitasi upaya pembelajaran memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar
peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran, aktivitas interaktif ya. Oke, saya pilih ini ya. Jadi dimensinya adalah metode pembelajaran, di mana saya harus membuat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaboratif dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, setelah itu kita klik ke pengembangan kompetensi ya. Jadi yang saya pilih adalah metode pembelajaran yang ini ya, aktivitas interaktif ya. Kemudian saya klik ke pengembangan kompetensi. Yang ini dipilih satu saja ya, di antara beberapa rekomendasi dari dimensi ya. Oke, kemudian kita selanjutnya ke pengembangan kompetensi. Kita klik. Nah, di sini akan muncul pengembangan kompetensi. Pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Berdasarkan Perdirjen GTK, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja RHK memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Nah, di sini ada poinnya ya. Oke, yang pertama kita pilih, kita klik pilih ya. Di sini sudah ada, tinggal kita pilih saja. Ada poinnya juga, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Jadi partisipan seminar lokakarya, atau meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, atau meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru kepala sekolah. Peserta coaching atau mentoring, atau meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dilakukan oleh guru atau kepala sekolah. Kalau ini aksi nyatanya yang di PMM ya, dan melalui pelatihan. Saya bukan belum ya. Oke, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru. Ini penelaah. Kebetulan saya itu menuliskan cerita praktik tetapi belum diupload di PMM. Jadi belum jadi penelaah. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru atau kepala sekolah. Ini juga harus menggunakan pelatihan dan saya juga belum. Meningkatnya Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru. Saya nggak ngerti ini kumpulan konten unggulan apakah bisa mengupload video gitu ya, karena ada penyusun gitu ya. Ini ketentuannya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Sudah, tapi terlaksananya di tahun 2023 ya, 2024 nggak tahu nih dipanggil lagi nggak sebagai narasumber ya. Oke, kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran akan sejawat. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi peserta. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ini yang kita kerjakan ya, PMM. Apa pelatihan mandiri ada PMM ya, saya suka ya melakukan ini ya. Bisa juga, atau misalnya ada lagi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan. Meningkatnya ini juga ya, penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru. Jadi ini melalui cohort ya. Kebetulan saya juga kemarin sudah lulus, tapi
apa ini cerita praktiknya nggak tahu nih kapan di uploadnya ya, di uploadnya di PMM gitu ya, deg-degan juga takutnya kagak. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan dan penghargaan, enggak deh ya. Kompetensi penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan. Peningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau, nah ini sepertinya saya nggak ngerti ini apakah harus menggunakan pelatihan atau boleh lewat ruang kolaborasi gitu ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang, enggak. Kompetensi peran sebagai penggerak komunitas belajar, peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan. Oh ini sudah ya, pelatihan guru penggerak. 128. Jadi yang mana ya? Kalau ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar dapat dibagikan. Nah ini perangkat ajarnya yang pelatihan atau tidak ya, takutnya pelatihan juga gitu. Kalau di ruang kolaborasi sudah sering ya. Ini buktinya apa gitu ya. Tadi yang paling gampang ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Kebetulan saya lulus gitu ya, tapi nanti deh. Tadi melalui ini aja, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri deh, yang ini udah pasti. Nah ini target kegiatannya, bukti dukung kan sertifikat topik ya. Target kuantitasnya kalau yang lagi menunggu validasi memang ada 3 ya, tapi itu kan dilakukan di bulan Desember terus Januari gitu. Padahal ini tuh harusnya kegiatannya dimulai dari bulan Februari karena pelaksanaan itu dimulai dari Februari. Sedangkan bulan Januari ini hanya sebagai perencanaan gitu. Jadi saya harapkan sebulan bisa 1 gitu ya. Februari, Maret, April, Mei 4. Saya pilih 3 saja. Atau 4 kegiatan sudah 32 ya. Udah 32. Ini 4 kegiatan ya, udah 32, udah mencapai, tapi takutnya ekspektasinya tidak sampai, jadi kita tambahkan ya. Nah jadi kalau misalnya ini sudah, kita tambah. Nah kita tambah, pilih yang kayak tadi gitu ya. Saya mau pilih yang cerita praktik karena memang sudah saya dinyatakan lulus tuh, tapi belum ada berita untuk penguploadan penyusun cerita praktik ya, karena memang saya lulus di pelatihan cerita praktik cohort berapa ya waktu itu ya, 7 gitu ya, saya lulus gitu ya. Cuman memang prosesnya lama banget itu, dan kemarin saya sudah revisi gitu ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bulan Februari ya cerita praktik saya di-upload di PMM, amin. Nah, saya klik aja, 1 aja, dan memang susah ini untuk bisa lolos di cerita praktik, jadi 1 aja deh gitu. Kemudian kayaknya sudah ya. Kalau tadi penyusun penyusun perangkat ajar, takutnya buktinya cerita praktik yang terbit di PMM. Aduh, mudah-mudahan ya Allah ya Robi ya. Mudah-mudahan kalau nggak 12 poin. Atau saya cobakan deh yang tadi perangkat ajar ya, karena memang kalau ruang kolaborasi itu saya sudah sering upload di situ ya. Ruang kolaborasi itu adalah bagi guru yang sudah menyelesaikan 3 topik nih, topik kurikulum merdeka, kemudian topik merdeka belajar, sama topik perencanaan. Terus kita dapat email di akun belajar ID bahwa kita bisa masuk ruang kolaborasi untuk bisa upload upload perangkat ajar. Nah, takutnya atau perangkat ajar yang pakai pelatihan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dicoba deh ya.
meningkatnya tadi mana meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan, tapi dibagikan juga sih, coba. Nah, bukti dukunnya perangkat ajar yang terbit di PMM. Oh iya, bisa gitu ya kan. Bukti kegiatannya perangkat ajar yang terbit di PMM kayaknya bisa ya, tapi saya mau satu kegiatan aja ya per semester ya, perangkat ajarnya ya. Mudah-mudahan bisa deh. Keperlu yang ini ya, satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Oke deh. Kayaknya sudah total berapa poin ya? Saya total udah 68, maksimalnya itu ada 128 kalau nggak salah. Mungkin bisa saya tambahkan lagi yang ikut ini ya. Ini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan silakan di bidang pendidikan. Kegiatan seminar, lokakarya gitu, konferensi, simposium, peserta berbagi praktik BEM, dengan komunitas belajar. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring. Meningkatnya kompetensi melalui peran penelaah tidak sih, ini harus pakai pelatihan juga ya. Penelaah juga enggak, penelaah enggak juga. Penyusun kumpulan konten unggulan, kita coba ya. Kumpulan kontennya bukti kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Kalau kayaknya enggak deh ya. Kalau konten unggulan itu yang unggulan ya, yang masuk ke beranda PMM ya sepertinya. Jadi kalau nggak jadi kita hapus aja. Nah gitu, kalau nggak jadi kita hapus, kita tambahkan misalnya kita cari deh yang ini ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka. Bismillah ya, waktu tahun kemarin sih iya jadi narasumber. Saya nggak tahu nih dalam satu semester ini nawarin diri kali ya Bapak Ibu ya. Kita harus nawarin diri untuk bisa jadi narasumber berbagi praktik baik. Bismillah, mudah-mudahan ya. Di sekolah sendiri juga bisa sih, narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka. Bismillah deh. Ada berapa nih? Iya. Ada 76. Oke, 76 saya tambahkan gitu. Ada lagi yang bisa saya tambahkan ya. Ini yang pelatihan gitu ya, sebagai meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan dalam meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis. Meningkatnya kompetensi sebagai Bunda ngerekam deh. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih peserta praktik magang, penggerak enggak ya, mana ya, meningkatnya penelaah tidak, ini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, kompetensi melalui peran coaching, penelaah enggak. Nah ini seminar, ini apa, sertifikat ya. Saya akan laksanakan 2 kali seminar aja. Oke, totalnya sudah 84. Takutnya nggak bisa dilaksanakan gitu ya. Bapak Ibu boleh kalau dicoba mau ditambahkan lagi misalnya ya. Jadi banyak sekali yang harus mana ya, penggerak, peserta berbagi praktik baik dan meningkatnya
kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik diselenggarakan komunitas belajar. Ini bisa aja sih komunitas belajar satu. Kalau yang ini seminar lokakarya kan termasuk bisa ya, seminar lokakarya sertifikat yang dilakukan bisa ikut daring ataupun luring gitu kan. Kemudian kalau ini kombel ya, saya satu kegiatan aja, totalnya udah 88. Sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu. Kenapa saya sengaja membuat besar poinnya, karena memang ini kan kita ajukan kepada kepala sekolah. Kalau misalnya kepala sekolah menyetujui, berarti kita tinggal upload pelaksanaan ya, pada bukti dari pelaksanaan gitu. Kalau memang ada yang dikurang-kurangin, mudah-mudahan tidak kurang dari 32 poin, karena memang minimal 32. Makanya kalau kita bikin 32 ya takutnya tidak di ACC atau kitanya sendiri tidak melaksanakan, jadi kurang dari 32. Jadi amannya lebih dari 32 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup ya, ini saya bikin 6 gitu ya. Mudah-mudahan di ACC ya, deg-degan juga, dan mudah-mudahan juga terrealisasi semua, amin amin ya robbal alamin. Maka saya ini kalau sudah diajukan bismillah gitu ya, ke atasan kita diskusi, mudah-mudahan di ACC gitu ya, di ACC semua. Kalau misalnya belum mau ke selanjutnya, bisa simpan draft ya. Kalau saya bismillah ya, bismillah, mudah-mudahan bisa. Kemudian kita ke tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan ya. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita pilih ya, hanya untuk SMP meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanakan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Jadi ini Wakasek, bukan ya. Untuk SMK semua jenjang meningkatnya kinerja sebagai kepala perusahaan, bukan. Kepala laboratorium, bukan ya. Kemudian ini adalah pembimbing inklusif, bukan ya. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah itu ya. Kalau mau kita lihat yang lain ya, sebagai pembina ekskul, bukan ini ya. Ini meningkatnya sebagai pembina OSIS ya, ada pembina OSIS, pembina ekskul, kemudian ada pengembang PKB. Kemudian ada koordinator penilaian kinerja guru, koordinatornya ya PKG. Kemudian koordinat ini SMK, ini ada tugas piket juga, sebagai penilai kinerja guru PKG gitu ya, sebagai supervisor ini ya. Ada juga kemudian pengurus organisasi tingkat nasional, provinsi, pengurus organisasi provinsi, pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru tingkat kabupaten, tutor, tugas sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, operator data, bendahara, yang jelas kepala sekolah. Kemudian pernah sebagai penilai ini ya, sebenarnya yang jelas wali kelas, kok kepala sekolah, yang jelas wali kelas ya. Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas ada per semester. Kalau misalnya dirasa masih ada tambahan gitu, bisa kita klik gitu ya, bisa kita klik tambah juga gitu. Kalau memang tadi ekskul ada, terus penilai kinerja guru, karena kan kalau penilai kinerja guru biasanya dilakukannya bulan akhir tahun ya, November gitu ya. Jadi karena ini Januari Juni, saya juga nggak ngerti, masih ditunjuk sebagai tim
penilai kinerja guru juga nggak tahu, makanya saya nggak bisa masukin ya, karena SK-nya kan bukan di Januari sampai Juni gitu. Bisa aja saya cukup wali kelas saja ya. Kemudian kita ke, kalau sudah ini sudah yang buat tugas taman sudah, maka kita ke perilaku kerja. Nah, kita klik. Nah, di sini indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek. Pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini selengkapnya. Misalnya kalau selengkapnya, nah ini berorientasi pelayanan, indikator perilaku, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Perwujudan perilakunya ini akuntabel ya, kompeten, harmonis dan loyal, adaptif, kolaboratif. Nah ini gitu ya, ini untuk indikatornya. Kemudian kita kembali ke sini. Ya, ini kita kembali ke sini ya. Orientasi apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini untuk orientasi pelayanan. Nah, kita pilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran maupun rekan jawab, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Memahami apa yang Anda fokuskan untuk tahun ini di orientasi pelayanan. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Nah, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Mengidentifikasi kebutuhan secara proaktif, memenuhi kebutuhan secara responsif, melayani sesuai hasil asesmen awal peserta didik, menyelesaikan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara menerapkan perilaku tersebut. Hasil mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara responsif, yang mana nih? Melayani peserta didik sesuai hasil asesmen awal peserta didik ya. Memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Ini mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Aspek akuntabel, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan tahun ini? Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menggunakan kewenangan jabatannya demi kepentingan pribadi. Fokuskan melaksanakan ini tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Nah, bagaimana dalam menerapkan perilaku sehari-hari, janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Ini kompeten, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Kompeten menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Nah, ini bagaimana Anda dapat menerapkan perilaku tersebut? Memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, proses berbagi pengetahuan atas saya suka ini kalau yang ini kita ganti
menunjukkan penguasaan kompetensi, maka nanti pilihannya dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan berkerja. Ini harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan? Harmonis, menghargai setiap warga satuan apapun. Menyelesaikan konflik, berinteraksi dengan rekan kerja, loyalnya memegang teguh moral dan mematuhi peraturan, menjaga nama bersama guru dimanapun berada, menjaga informasi bersama. Ini aja, menjaga nama baik. Kemudian yang dilakukan adalah bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan kepala sekolah. Bersikap dan perilaku melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Adaptif, fokusnya menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas memajukan satuan pendidikan, berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran. Ini menyesuaikan diri ya. Sehari-hari menyesuaikan diri dari berbagai lingkungan, beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan, dinamika perkembangan teknologi. Kalau ini kita ganti pembelajaran di kelas, maka pilihannya beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Kolaboratif, memberikan kesempatan kepada warga satuan atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran bermerata bagi peserta didik, pemanfaatan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan, bekerja sama. Ini kehidupan sehari-hari, mengajukan diri untuk terlibat dalam kerjaan. Nah, kalau sudah semua kita pilih ya, maka kita ke rangkuman. Nah, kemudian rangkuman perencanaan kinerja Anda, hasil kerja utama, rencana hasil kerja RHK. Rencana hasil kerja ini meningkatnya aktivitas kognitif yang berfokus pada aktivitas interaktif. Guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Targetnya hasil penilaian observasi kinerja guru, ini ya, tingkat upaya pembelajaran masuk itu kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan aktivitas pembelajaran. Kalau itu kita bisa cek ya untuk panduannya. Ini panduan untuk upload gitu ya. Kita kembali ke sini. Ini rencana hasil kerja ya, berserta aksi ini. Iya. Poinnya berarti ini 4 ya. 4 yang saya pilih 4. Terus cerita praktik, kemudian penyusun perangkat ajar 24, kemudian ini narasumber
berbagi praktik baik. Kemudian rencana hasil kerja ini adalah yang peserta seminar ikut 2. Kemudian ini yang peserta berbagi praktik baik Kombel ikut 1. Terus rencana hasil kerja hasil kurikulum operasional 1. Ini OSP kopinya ini KOSP. Oke, di sini ini ada tambahan ya. Ternyata yang KOSP itu nggak dipilih juga, ada masuk di sini ya. Karena ini pembelajaran dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP. Kemudian hasil kerja tambahan ya. Ini tadi wali kelas ya. Kemudian perilaku kerja ini sudah dipilih. Nah, kalau misalnya mau diubah gitu ya, ini tadi tingkat kontribusi dalam penyusunan, apa sih tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP dengan standar yang digunakan. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan jadi semuanya itu dapat KOSP walaupun tadi nggak milih gitu ya. Memang ada pilihan KOSP ya, karena kita kan mengajar gitu. Nah, kalau sudah seperti ini maka Bapak Ibu ya sudah ini rangkuman, sudah puas. Bismillah dengan dengan semua perencanaan pengelolaan kinerja guru ya. Kemudian kita akan klik lanjut ajukan. Bismillah. Nah, ajukan perencanaan kinerja ke atasan ya. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon didiskusi dengan atasan lebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Atasannya SMA 1 Cililin gitu. Kalau misalnya kita mau ajukan, klik ajukan. Kita mau simpan draft, kita simpan draft gitu. Jadi kalau misalnya mau kita cobakan simpan drive gitu. Nah, kalau sudah ini apa sih namanya, lanjut rencanakan. Nah, kalau disimpan berarti udah disimpan ya. Tidak, kalau misalnya kita pilih ini lanjut rencanakan, nah kita nanti bisa mengubahnya ini. Nah, kembali seperti semula. Tapi kalau memang sudah yakin maka tadi bisa ajukan ke atasan gitu. Demikian tadi Bapak Ibu, sangat panjang ya pemaparan bagaimana saya membuat perencanaan pengelolaan kinerja guru. Saya simpan saya klik simpan draft karena memang saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.